Pertanyaan ketiga untuk malam ini, selamat malam Pak Pendeta, saya mau tanya tentang Herodes. Kalau di dalam Injil Matius 2 ayat 15, Herodes sudah mati, tapi pada waktu Yesus disiksa, Yesus di hadapan Herodes. Mohon penjelasannya. Ya, memang Herodes di Alkitab itu bukan cuma satu ya. Herodes di Alkitab tuh ada banyak ya. Herodes yang muncul di dalam cerita-cerita Natal itu dikenal atau disebut dengan Herodes the Great atau Herodes Agung. Dan Herodes Agung itu memang mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Ya, tahun 4 sebelum Masehi itu Herodes Agung sudah mati. Nah, pada waktu si Herodes Agung ini dia mempunyai istri banyak ya. Istrinya ada 10 orang ya, 10 orang, dan karenanya dia punya anak juga banyak. Tetapi 5 orang anaknya yang terkenal di dalam sejarah itu adalah Aristobulus, lalu ada Filipus, lalu Filipus 1, ada Antipas, ada Arkelaus, dan ada Filipus 2. Ya, nah itu 5 orang anak yang terkenal dari Herodes Agung ini. Dan pada waktu Herodes Agung itu mati, itu kerajaannya itu dibagi menjadi 3 untuk 3 orang anaknya. Ya, yaitu wilayah Yudea, Samaria, Idumea itu diberikan kepada Arkelaus. Lalu wilayah Galilea dan Perea diberikan kepada Antipas. Lalu wilayah sebelah timur laut itu diberikan kepada Filipus 2. Jadi kerajaannya dibagi 3 ya. Jadi Aristobulus, lalu Arkelaus, Antipas, dan Filipus 2 itu yang menjadi raja. Dibagikan kerajaannya Herodes Agung ini kepada mereka bertiga ya. Sedangkan Aristobulus itu memang sama sekali tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi dia mempunyai 2 orang anak yang disebutkan dalam Alkitab, yakni Herodes Agrippa I dan Herodias ya, yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan juga ayat 21 dan sampai 23. Nah, menariknya adalah karena mereka sama-sama memakai nama Herodes. Karena itu, kalau kita tidak mengerti sejarah, kita bingung, kok ini Herodes sudah mati, kenapa Herodes muncul lagi? Ya, muncul lagi di belakangan, lalu muncul lagi Herodes di Kisah Para Rasul, yaitu karena anak-anak dari Herodes Agung ini, mereka tetap memakai nama anaknya. Nah, anak dari Herodes Agung, yang tadi saya sudah bilang ya, yang Arkelaus itu tidak disebutkan di Alkitab, tapi dia mempunyai anak, yaitu Agrippa I dan juga Herodias. Sedangkan anak dari Herodes Agung yang lain, yaitu Filipus 1 ini, dia lalu mengawini anak dari saudaranya, yaitu Aristobulus, yang namanya Herodias, ya, saudara dari Agrippa I. Dan dengan demikian sama dengan kawin dengan keponakan sendiri. Dan perkawinan ini melahirkan seorang anak yang namanya Salome, ya, Salome ini ya. Belakangan Antipas itu menceraikan istrinya, ya. Dia beristri putri Aretas dari Arab. Dia menceraikan istrinya itu, lalu dia merebut Herodias dari saudaranya Filipus, lalu mengawininya. Nah, peristiwa inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Herodes mana? Herodes Antipas, ya. Dan karena itu juga maka selingkuhannya ini, yang adalah iparnya itu, yakni Herodias itu, meminta kepada anaknya Salome untuk pada waktu ulang tahun Raja Herodes minta hadiah kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi akhirnya Herodes Antipas ini memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis adalah Herodes Antipas di dalam Matius 14 ayat 3 dan ayat 4. Ya. Herodes Antipas ini juga lah yang mendengar kabar tentang Yesus dan dia bersimpati kepadanya. Dan belakangan Yesus pada waktu mau dieksekusi mati dikirim dari Pontius Pilatus, kirim ke Herodes. Herodes mana? Herodes Antipas ini. Ya, Herodes Antipas ini. Jadi dalam cerita Matius 14, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Ini bukan Herodes Agung yang di peristiwa Natal, ini Herodes Antipas, anaknya Herodes Agung. Juga di Lukas 23:8, ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang sebab sudah lama dia ingin melihatnya karena dia sering mendengar tentang dia. Itu Herodes Antipas. Herodes juga yang mengadili Yesus, itu juga adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Jadi itu sejarahnya. Itu bisa panjang, saya menjelaskan sejarah Herodes ini bisa panjang, tapi kan waktu kita terbatas. Kalau saudara mau tahu, itu ada satu buku yang saya tulis soal sejarah Israel, ya. Israel dulu, sekarang, dan nanti. Itu berisi penjelasan yang lebih detail bahkan tentang intrik-intrik dan juga
berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan para Herodes ini, ya, yang muncul baik di dalam Perjanjian Baru maupun tidak, ya, dan itu mempengaruhi pengetahuan kita soal latar belakang Alkitab, ya.